agama di SDG Militer Nona 1 Kupang. Waktu untuk beliau berbicara kurang lebih 20 menit. Selebihnya itu teman-teman diskusi di dalam kelompok. Saya berharap seperti itu. Ya, kepada Ibu Fitri, waktu sepenuhnya saya berikan. Baik, semangat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, yes, begitu ya. Karena tadi baru makan habis, dia punya aroma daging, ayamnya, mie-nya sudah naik di mata. Jadi saya juga sedikit lelah dan mengantuk. Jadi semoga semangat dari Bapak Ibu ini membangkitkan lagi gairah saya supaya bisa menyelesaikan modul ajar ini dengan baik. Baik. Oh, selamat sore. Baik, selamat sore. Sore. 3 kali permintaannya, 3 kali. Sore. Yes, ulang. Selamat sore. Sore. Yes. Iya, terima kasih, tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, kita kalau jadi guru SD itu bawaannya harus jadi anak-anak kembali biar bisa masuk ke dalam dunia anak-anak. Ya. Saya diberikan kesempatan, kepercayaan oleh Ibu Ketua Suprayon Kota Raja dan Bapak Ibu Kepala Sekolah semua untuk menyampaikan tentang modul ajar. Nah, saya minta perhatiannya karena modul ajar ini adalah bagian yang paling melekat sekali dalam kita Bapak Ibu Guru. Jadi tentunya ini pekerjaan sehari-hari kita, namun pada kesempatan ini kita diminta untuk fokus karena yang sebelumnya kita kurikulum 13, sekarang sudah masuk di kurikulum Merdeka, ada sedikit perbedaan. Nah, kita lanjut karena waktu yang diberikan cuma sebentar. Ini sekedar penguatan bagi kita semua, karena kita sudah berlelah-lelah dari pagi hingga sore hari ini. Nah, ada penguatan buat kita semua, semoga memacu semangat kita. Tak perlu tergesa-gesa untuk memperoleh kesempurnaan. Cukup lakukan yang terbaik, gali pengetahuan dan pengalaman sebanyak-banyaknya dari hal baru yang kamu temui setiap hari. Semoga hari ini kita menemukan banyak pengalaman menarik tentang modul ajar dan kita bisa implementasikan di sekolah kita masing-masing. Berikut. Nah, ini tadi ada permintaan sedikit dari Ibu PJOK ya, Ibu, tentang istilah-istilah yang sedikit bergeser dari K13 ke kurikulum Merdeka. Nah, ini ada beberapa istilah yang intinya itu sama ya, hanya istilahnya saja yang sedikit bergeser, tapi poinnya itu dalamnya itu sama. Nah, fokus kita hari ini hanya di modul ajar. Berikut, ada pertanyaan pemantik nih buat Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu, apa saja komponen penting dalam susunan modul ajar? Kemudian, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum menyusun modul ajar? Satu orang saja bantu saya jawab sebagai pemantik buat kita semua. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak Ibu, apa saja nih komponen penting dalam penyusunan modul ajar? Satu orang, silakan. Saya suka mama ini karena mungkin karena guru olahraga jadi semangatnya luar biasa. Komponen penting dalam modul ajar itu yang pertama ada informasi umum, kedua ada komponen inti, dan ketiga ada lampiran. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Ibu Guru hebat yang satu ini. Baik, hari ini yang kita ada informasi umum, yang kedua komponen inti, dan yang ketiga lampiran. Berikut. Nah, ini dia. Apa saja yang harus dipersiapkan? Coba kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu. Ada yang harus kita persiapkan sebelum menyusun TP, ATP, dan modul ajar. Yang pertama yang harus Bapak Ibu kantongi adalah CP. CP tadi apa? CP tadi apa? Capaian pembelajaran. Di tangan Bapak Ibu akan beredar 3 surat capaian pembelajaran atau edaran dari pemerintah. Itu harus diperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Yang diperhatikan adalah nomornya. Pertama itu sudah muncul CP nomor 028. Kemudian dikantongi di file-file Bapak Ibu. Perhatikan nomornya itu harus capaian pembelajaran nomor 033H-KR-2022. Tadi Bapak Pengawas sudah memberikan penguatan bagi kita semua bahwa yang dikantongi CP informasi umum. Nah,
kita sudah dipetakan dalam kelompok-kelompok masing-masing, kita langsung eksekusi. Saya bicara, Bapak Ibu eksekusi, karena waktu saya cuma 1,5 jam saja, jadi kita langsung eksekusi. Informasi umum itu yang pertama, ada nama penyusun, instansi kita, tahun disusunnya berapa, kemudian jenjang kita SD, kemudian kelasnya itu bisa ditambahkan fase A, berarti kelas 1 atau kelas 2. Fase sudah otomatis tahu ya, karena kita menyusun sudah ada itu. Kemudian di dalam informasi umum itu ada bagian yang namanya kompetensi awal. Kompetensi awal itu apa Bapak Ibu sekalian? Kompetensi awal tentunya pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Kita dapatnya dari mana? Kita dapat tahu kompetensi awal ini dari mana? Ada yang bisa bantu saya? Dari mana? Dari mana? Luar biasa. Dari yang namanya asesmen tadi. Kita sudah belajar asesmen diagnostik itu ada 2 ya. Yang pertama asesmen apa? Diagnostik. Dalam informasi umum ada profil pelajar Pancasila. Tadi kita sudah belajar dari media lagu ya. Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? 6. Satu apa? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, gotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. Dan yang terakhir apa? Luar biasa. Kalau kita di sekolah itu wajib anak-anaknya tahu. Kalau guru sampai tidak tahu, itu perkara luar biasa. Nah, ini dia sarana dan prasarana. Kadang kita guru, kalau ditanya sarana, prasarana apa? Kita jawabnya, kita menyamakan antara sarana dan prasarana. Beda. Sarana dan prasarana itu beda. Sarana itu yang langsung berkaitan dengan kegiatan kita di dalam kelas. Sedangkan prasarana itu adalah maksudnya bahan alat yang mendukung di luar kelas, seperti gedung, itu prasarana. Kalau sarana itu media buku, seperti itu. Jadi perbedaannya itu ada ya, jangan disamakan antara sarana dan prasarana. Nah, kalau dalam bagian informasi umum, bagian E-nya itu ada target peserta didik. Target peserta didik itu 3. Dari mana Bapak Ibu bisa tahu target peserta Bapak Ibu guru sekalian? Kembali lagi ke asesmen diagnostiknya. Jadi target peserta didik di SDG MIT Ernona 1 beda dengan di aplikasi bangsa. Tidak bisa sama berdasarkan hasil asesmen kita. Nah, ada 3 tipikalnya. Yang pertama itu peserta didik reguler, tidak punya kesulitan apa-apa, maksudnya pada umumnya saja. Dia seperti biasa saja. Kemudian ada peserta didik dengan kesulitan belajar. Ada peserta didik dengan pencapaian tinggi atau HOTS. Tadi saya sempat berdiskusi dengan Ibu Feby, mengatakan bahwa Ibu, saya punya anak-anak ini di kelas itu, saya kasih 1+1, dia habisnya sebelum waktu yang diberikan. Saya kasih dia tadi 2 nomor, kasih lagi 10 nomor, tambah beban lagi. Jadi sempat berdiskusi, itu bukan gayanya Merdeka Belajar. Karena apa? Nanti anak-anak yang model seperti itu dia tidak mau belajar, karena dia tidak mau pintar, maksudnya mereka tidak mau pintar karena takut diberikan beban yang tambah banyak kalau dia pintar. Kurikulum Merdeka mengajar tidak seperti itu. Kurikulum Merdeka tidak seperti itu. Nah, model pembelajarannya itu bervariasi ya. Kalau dulu kita COVID, kita ada dalam jaringan. Sekarang sudah endemi, jadi kita sudah tatap muka atau luring ya. Nah, kalau kami di Ernona 1 tuh belum sampai ke LMS tadi seperti Bapak pengawas bilang. Karena kalau kita pakai itu artinya model pembelajaran kita itu blended learning. Ada pembelajaran luringnya dan juga daringnya. Nah, kalau Bapak Ibu disesuaikan ya, tatap muka, kemudian dalam jaringan seperti itu. Bisa juga ditambahkan metode pembelajarannya itu bisa-bisa saja. Kalau kami cukup sampai di model pembelajarannya itu mau daring, luring, dan sebagainya. Nah, itu sudah poin yang pertama ya. Kita tidak itu sudah selesai. Sekarang yang kedua. Nah, kompetensi inti. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Bapak Ibu guru sekalian, tujuan pembelajaran ini adalah kontrak kerja kita. Sekali lagi, tujuan pembelajaran ini adalah kontrak kerja kita dengan peserta
bisa merancang seluruh kegiatan pembelajaran yang begitu sempurna, tetapi tidak menjawab tujuan pembelajaran, sama dengan nol, tidak berfaedah. Jadi kegiatan pembelajaran kita boleh disusun semenarik mungkin, sedetail mungkin, tapi ingat dia punya endingnya itu adalah tujuan pembelajaran, karena ini kontrak kerja kita bersama peserta didik. Oke, tujuan berikut. Yang kedua, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini apa Bapak Ibu? Contoh, hari ini kita dikumpulkan oleh Suprayon Gugus Kota Raja untuk apa? Implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kalau pemahaman bermaknanya minimal setelah dari kumpulan ini, komunitas ini, Bapak Ibu bisa mengerjakan setiap komponen dari kurikulum Merdeka. Nah, itu yang disebut dengan pemahaman bermakna. Artinya dia mempelajari sesuatu yang bisa dia manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan pemahaman bermakna. Pemantik. Kalau pertanyaan pemantik mah Bapak Ibu jago, karena walaupun saya dipercayakan sebagai orang yang berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu, tapi sejauh ini pengalaman Bapak Ibu itu adalah guru terbaik bagi Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan tugas dan panggilan Bapak Ibu ya. Karena saya masih muda, sangat terlalu muda untuk dalam dunia pendidikan, tapi Bapak Ibu sudah luar biasa. Pertanyaan pemantik itu apa? Ingat, pertanyaan pemantik itu jangan langsung pertanyaan yang 1 tambah 1 2, itu bukan pemantik, karena pemantik itu tujuannya untuk merangsang anak berpikir, kemudian memotivasi dia untuk ingin tahu. Nah, jadi kalau 1 tambah 1 langsung 2 bukan pemantik, ya. Itu bukan pemantik. Jadi berusaha untuk 1 tambah 1 walaupun 2, kita giring dia untuk berpikir, kita giring dia untuk bernalar sampai dia menemukan dari mana 2 ini. Seperti itu. Oke.